Halo bosku, ketemu lagi ya bersama gue Bro Ensi. Semoga Bro Ensi sehat selalu dan baik-baik saja ya kan, amin. Nah Bro Ensi, di cerita kali ini gue mau membahas tentang sejarahnya Kawasaki nih Bro Ensi. Pasti dari kalian semua nih Bro Ensi ada yang menggunakan brand dari Kawasaki tersebut, dari mesin 110cc bahkan mungkin ada yang 1000cc seperti H2R. Wow, itu motor idaman sih, gokil. Bro sis, tahu gak tentang berdirinya Kawasaki? Pasti dari kalian semua banyak yang belum tahu tentang sejarahnya Kawasaki ini ya Bro sis. Oke, sebelum kita mulai videonya, saran gue sebelum nonton video ini, alangkah baiknya menggunakan headset agar lebih syahdu, syahdu, dan secangkir teh tarik. Mungkin kalau brosis menggunakan kopi lebih sabi sih ya kan. Dan jangan lupa nih temennya kopi yaitu adalah rokok. Gokil. Agar brosis lebih fokus saat gue menjelaskan tentang sejarah Kawasaki ini Bro Ensis. Oke, jika Bro Ensis semua sudah siap, mari kita ke penjelasan videonya. Let's go! Jika Bro Ensis tahu, nama Kawasaki ini adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Ya Bro Ensis, kalau Bro Ensis ingat, Jepang adalah termasuk dalam kategori 4 perusahaan otomotif terbesar selain Honda, Suzuki, dan Yamaha ya Bro Ensis. Seperti video yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dari sejarah Honda, Suzuki, dan Yamaha. Kawasaki adalah salah satu manufaktur terbesar di dunia yang berasal dari negara Jepang nih Bro Ensis. Beberapa produk Jepang ini yang dihasilkan bukan hanya kendaraan motor loh Bro Ensis, tetapi seperti alat berat, alat luar angkasa, peralatan pertanian, serta kapal-kapal lainnya, dan juga yang Bro Ensis ketahui adalah sebuah robot. Kawasaki juga tekun dalam industri seperti industri luar angkasa dan juga industri penerbangan lainnya. Ternyata si Kawasaki ini rajin juga ya Bro Ensis dalam menjalankan pekerjaannya. Nah Bro Ensis, semua patut contoh nih dari sejarahnya si Kawasaki ini agar Bro Ensis belajar profesional, disiplin dalam mengerjakan hal apapun yang Bro Ensis lakukan saat ini ya. Dan jika menurut Bro Ensis si Kawasaki ini hanya menciptakan motor saja, Bro Ensis tentu salah besar. Ternyata cukup luas sekali loh bidangnya si Kawasaki ini Bro Ensis. Kawasaki ini berdiri sendiri atau didirikan oleh seorang yang bernama Kawasaki Sonju. Nah Bro Ensis, beliau ini lahir di negara Jepang berada di kota Kagoshima. Beliau lahir pada tanggal 2 Desember tahun 1837. Nah Bro Ensis, si abang-abang ini yaitu Kawasaki Sonju, ia menginjak usianya di 17 tahun. Ketika itu beliau ini menjadi seorang pedagang kimono di kota Nagasaki itu sendiri ya Bro Ensis. Apa Bro Ensis sendiri tahu mengapa Kawasaki Sonju itu menjadi seorang pedagang? Jelas tidak tahu pastinya. Nah Bro Ensis, disinilah jawabannya mengapa Kawasaki itu ingin menjadi seorang pedagang. Pada saat seiring berjalannya waktu, Kawasaki ini sedikit berkembang dan beliau pun mulai memasarkan dagangannya ke kota Nagasaki. Saat di wilayah pengiriman pertamanya di kota Osaka, namun Kawasaki Sonju terkaget-kaget ya Bro Ensis saat mendengar konsumennya komplain tentang kapal kargonya yang di dalamnya berisi barang-barang pesanan pelanggannya tenggelam akibat kapal tersebut dihantam ombak yang begitu besar serta badai yang sangat kencang. Dan ternyata Kawasaki ini awalnya berdagang baju kimono yang telah sukses.
dan ia mencoba menjual barang usahanya di luar kota. Dan sayang sekali barang-barang yang ia bawa dan ia titipkan di kapalnya itu terjadi kecelakaan saat kapal berlayar, dan kapal yang sedang di dalam perjalanan itu pun tenggelam dan terkena badai yang sangat besar ya bro and sis, kasihan sekali. Kemudian di tahun 1869 Kawasaki ikut bergabung dengan sebuah perusahaan pabrik gula yang memproduksi gula ya bro and sis, bukan garam. Dan perusahaan pabrik gula itu yang berada di sebuah kepulauan Jepang, yang pulau tersebut bernamakan Pulau Ryukyu. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1893 Kawasaki meneliti mengenai gula yang diproduksi dari kepulauan Ryukyu ini. Dan kemudian beliau mencari rute laut yang aman untuk dilintasi dari rute kepulauan Ryukyu atas permintaan dari Departemen Keuangan Jepang. Kemudian di tahun berikutnya karir Kawasaki semakin meningkat naik ya bro and sis. Kawasaki pun diangkat sebagai wakil presiden dari perusahaan Jepang. Mail Steam ini adalah sebuah anak dari perusahaan pengiriman di Jepang, dan Kawasaki pun berhasil membuka rute laut untuk menuju Kepulauan Ryukyu, dan ia juga berhasil mengangkut gula dari berbagai wilayah di negara Jepang. Nah, Bensis, ternyata Kepulauan Ryukyu ini memiliki banyak peristiwa kecelakaan laut, yakni seperti kapal-kapal pengangkutnya itu banyak yang meninggal dunia karena tenggelam dan diterjang ombak yang sangat besar, dan juga badai yang tak kunjung henti seperti cintaku padamu. Banyak badai anjir. Dan kemudian Kawasaki berusaha berpikir untuk mencoba dan mempelajari kapal buatan Eropa dan Amerika. Kawasaki percaya bahwa kapal buatan Amerika dan Eropa itu lebih jauh stabil dibandingkan dengan kapal buatan Jepang. Hal ini kemudian membuat Kawasaki semakin tertarik di bidang industri kapal laut. Kemudian di tahun 1876 didukung oleh Matsukata, ia merupakan ahli menteri keuangan Jepang dan teman akrab lainnya. Kawasaki Sonju kemudian mendirikan perusahaan pembuatan kapal yang ia namakan yakni Kawasaki Suki Ziki Shipyard di Jepang. Jadi awal mula berdirinya Kawasaki bukan hanya memproduksi motor saja, tapi ia juga membuat kapal laut ya guys. Kebayang gak tuh ha? Gede banget. sangat menakjubkan sekali bukan? Hari demi hari perusahaan Kawasaki memulai sejarahnya sebagai pembuat kapal, dan ia kemudian berkembang menjadi perusahaan yang membuat lokomotif pesawat, motor, hingga misil dan peralatan militer lainnya ketika perang militer terjadi kembali. Dan kemudian Kawasaki Sonju wafat pada tanggal 2 Desember tahun 1912 di negara Jepang. Oh my god, ternyata Kawasaki Sonju ini telah berumur 75 tahun ya bro and sis. Apakah dari bro and sis semua ingin panjang umurnya? Pastilah, ya kan? Perusahaan pabrik Kawasaki yang tadinya hanya membuat kapal ini berubah nama menjadi Kawasaki Hi-Fi Industry sejak meninggalnya Kawasaki Sonju. Dan kemudian perusahaan pabrik Kawasaki berkembang dengan sangat besar dengan melakukan ekspansi ke banyak sektor industri seperti industri luar angkasa, industri penerbangan, akan tetapi perkapalan, energi, robot, lingkungan, struktur, dan transportasi. Asal Brancis tahu, Kawasaki juga mempunyai banyak cabang di seluruh dunia, merupakan salah satu industri terbesar yang ada di dunia saat ini. Jadi ya Brancis, Kawasaki awalnya membuat kapal laut dan juga membuat kereta api sampai gerbong-gerbong kereta. Perusahaan pabrik itu sebenarnya dalam pembuatan motor itu di akhir-akhir pembuatan. Jadi perusahaan Kawasaki ini ternyata sudah benar-benar masuk ke dunia otomotif itu di akhir-akhir setelah melakukan industri-industri yang lain ya Brancis. Mungkin pembahasan tentang sejarah perusahaan Kawasaki ini cukup sampai di sini aja ya Brancis. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Brancis semuanya, dan juga semoga video ini bisa membuat Brancis semua menjadi tambah wawasannya. Thank you. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, bisa pencet tombol subscribe. Jika Brancis suka dengan videonya, bisa di like ya Brancis. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar dan nambahin koreksi di video kali ini ya Brancis.
Ya namanya manusia, ada yang perfect, ada yang nggak perfect. Ya mungkin gue perfect. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir dan support terus agar gue lebih semangat mencari konten menarik lainnya untuk Bruensis semua. Dan sampai bertemu kembali di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Salam lifestyle otomotif.